Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi di mata kuliah Rancang Bangun Ekonomi Islam. Ini menyambung materi kemarin yang sempat kita tidak bisa lanjutkan karena libur. Nah, untuk materi ini sebenarnya materi pengganti ketika saudara libur kemarin. Dan untuk materi besok nanti akan saya upload menjelang hari H. Jadi bisa saudara jadikan acuan untuk teman-teman yang akan maju presentasi khususnya kelompok 3. Nah, untuk materi kali ini kita membahas tentang rancang bangun ekonomi Islam yang mana adalah menjadi judul dari mata kuliah kita. Dan untuk penugasan materi ini nanti akan saya berikan hari ini juga melalui Google Classroom dan saudara bisa kumpulkan minggu depan. Jadi masih panjang waktunya dan saya harap saudara mengumpulkan dan tidak terlambat karena waktunya cukup panjang. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, kita buka session kali ini dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan apa yang menjadi materi kita hari ini dan semoga menjadi tambahan ilmu baru buat saudara ke depannya nanti. Baik, kita mulai. Ekonomi Islam itu dibangun untuk tujuan suci. Jadi ketika pada masa Rasulullah dulu, itu tujuan kita membangun ekonomi Islam, itu tuh untuk menghapus sistem-sistem yang mana akan merugikan setiap pedagang sendiri, setiap umatnya sendiri, dan untuk mengatur bahwa ajaran ekonomi itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Bagi yang sudah mengambil di mata kuliah akuntansi syariah dulu, mungkin tidak ngambil ya. Nah, ini kita membahas ajaran ekonomi itu dulu saya pernah menyampaikan dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 258 kalau tidak salah. Nah, itu mengatur sistem tata kelola keuangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ilmu ekonomi ini sebenarnya sudah diajarkan sejak zaman ribuan tahun yang lalu. Nah, dengan adanya ekonomi Islam, harapannya di masa sekarang itu bisa mengatur perekonomian dengan cara yang lebih beradab, menghilangkan sistem riba, menghilangkan sistem tipu-menipu, dan sebagainya. Kemudian tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam. Apa itu falah? Kemarin kan kita membahas tentang akhirat, terminal terakhir kita, tujuan kita dalam dunia ini. Nah, untuk mencapai falah, ketika menjalankan ekonomi, ya seharusnya menjalankan ekonomi dengan berlandaskan Islam. Dengan nilai dasar, pilar operasional, sampai prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan Islam. Seperti apa? Ya, contohnya, ketika menjalankan perdagangan, ya tidak mendekati perdagangan yang mendatangkan kemunafikan atau keburukan atau merugikan orang lain. Contohnya, berdagang minum-minuman tradisional, jamu dan sebagainya mungkin tidak terlalu menguntungkan. Tetapi ketika jualan minuman keras yang beralkohol 40% dan sekian persen lainnya, kenapa menjadi laku keras? Karena sesuatu hal yang mendekati keburukan, yang mendekati dosa, itu pasti mendatangkan keuntungan cuan yang banyak. Kalau mencuri pasti dapat instan. Jadi Allah itu memberi kemudahan kepada umatnya untuk mencari. Kalau mendekati dosa dan berdagang mendekati yang tidak benar, pasti Allah akan memudahkan jalannya. Karena disponsori oleh setan. Karena kalau saudara menjalankan itu dengan lancar di dunia, itu nanti ada ganjarannya ketika di masa akhir. Itu kita semua juga udah tahu teorinya, tapi kadang prakteknya ketika berhadapan dengan yang merah-merah begitu, uang 100 ribuan, jadi terpengaruh. Nah, itu contohnya. Jadi tujuan ekonomi Islam itu apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
melalui suatu kehidupan yang baik dan terhormat. Mohon maaf nih, saya mau kasih contoh begini. Tujuan ekonomi Islam ketika seseorang akan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, pegawai negeri sipil adalah mengabdikan seluruh kehidupannya, jiwa dan raganya untuk negara. Bagus nggak? Bagus banget. Karena ya mewakafkan dirinya untuk menjadi pelayan negara. Kalau dijalankan dengan benar, maka akan menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi apa yang terjadi jika saudara, ya ini bukan saudara, jika masuk ke dalam lingkungan pegawai negeri sipil atau ASN, menggunakan jalur belakang atau nyogok, pasti akan menjadi keburukan di akhirat. Di dunia bahagia nggak? Bahagia, terpandang, menggunakan seragam, mempunyai pangkat, disegani orang-orang lain. Tapi menjadi keburukan di akhirat. Loh kenapa Pak? Ini kan saya membayar berdasarkan seperti jual beli. Saya membeli jabatan, kemudian dan saya ada usaha ke arah sana. Iya, tapi itu menjadi tidak jujur karena ketika sedang berkompetisi ada seseorang yang lebih mampu dan cakap dalam mengisi posisi tersebut, tapi dia tidak menggunakan dana atau uang, dikalahkan oleh orang yang tidak cakap sebenarnya, tapi dia mempunyai dana dan dia masuk dan diterima. Dan akhirnya dia menzolimi orang yang seharusnya masuk dalam posisi tersebut. Maka ketika merugikan orang lain, pekerjaan itu menjadi haram. Dan seumur hidup gaji yang dia terima itu juga haram. Sampai dia menerima pensiun, turun ke istrinya atau ke suaminya akan menjadi haram. Nauzubillah min zalik. Itu cuma mitos atau pengetahuan Bapak aja. Ya silahkan saudara tanya kepada dosen hadis saudara atau dosen tauhid. Apakah ini yang saya sampaikan itu hanya isapan jempol belaka? Enggak. Kalau mau masuk ke dalam lingkungan itu ya masuklah dengan jujur lah. Kok enggak pede dengan kemampuan kita sendiri? Tapi dikalahkan oleh orang-orang yang nyogok Pak. Ya udah, berarti memang belum rezekinya. Gitu aja. Masih banyak pekerjaan yang di luar sana yang tidak harus menjadi PNS. Rezeki itu, 9 pintu rezeki itu tidak semuanya ada PNS. Tapi banyak. Bisa dari berdagang, bisa dari saudara menjadi artis, dan sebagainya. Banyak lah. Tidak hanya menjadi ASN. Nah itu contohnya. Maslahah dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan. Nah kalau saudara itu antara kehidupan dengan akhirat itu seimbang, artinya ketika bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak menipu dan tidak merugikan orang lain, dan beribadah sesuai perintah Allah, tidak meninggalkan sholat, maka hidupnya jadi seimbang, balance. Saudara kerja aja tanpa ibadah tidak balance karena hidupnya akan tenang dan akan diliputi oleh masalah dan gelisah. Itu sudah saya buktikan berkali-kali. Dan teman-teman lain yang bercerita ke saya seakan-akan tidak percaya bahwa karir dan prestasi dibuktikan oleh kerja keras. Doa itu ya kalau pas sempat gitu loh. Sholat itu ya kalau pas sempat aja, kalau pas lagi sibuk ada meeting ya nanti lagi bisa dijamak. Dan itu semuanya salah. Saudara kalau tidak percaya silahkan buktikan. Tidak sholat, saya nggak ngajarin jelek. Cuman ya kalau tidak percaya lah gitu loh. Silahkan tidak sholat seminggu lah. Rasanya itu kok diliputi masalah, gelisah gitu loh. Ketemu macam-macam, terhina dan sebagainya, pikiran macam-macam dan ngerasa menjadi seperti orang yang nggak berguna. Itu pasti. Itu bukan mitos. Jadi coba saudara selama sebulan menjalani penuh dengan dosa itu dan sebagainya, minum, pagi minum, malam minum, tidak usah sholat gitu lah. Ngelawan orang tua lah, nggak usah nolongin orang, nggak usah bersedekah gitu. Pasti akan terjun ke dalam lembah kenistaan. Itu sudah dipastikan.
Kesombongan itu hanya milik setan. Kalau orang yang dekat dengan masjid, orang yang dekat dengan ibadah, itu hidupnya tenang. Uang berapapun diterima, tidak akan pernah ngerasa kurang. Coba saudara lihat orang-orang yang menjadi takmir masjid, orang yang menjadi mewakafkan dirinya untuk menjadi takmir dan kemudian tidur di masjid, membersihkan masjid. Kok hidupnya tenang bener, nggak ada beban pikiran duniawi dan sebagainya. Apakah dia bisa memikirkan makan untuk besok? Apakah dia tidak memikirkan karirnya, tidak memikirkan jodohnya? Nah, semua itu sudah diatur oleh Allah. Yang ngatur itu bukan kita. Kita ngelihatnya karena begitu, tapi orang yang menjalaninya sebagai takmir tadi, itu hatinya tenang. Coba tanyakan teman-teman yang tinggal di pondok. Coba rasanya gimana? Tenangnya gimana? Selalu dekat dengan penciptanya, selalu dekat dengan Allah. Setiap malam dia curhat melalui dia membaca Quran. Sepertiga malam terakhir ketika orang tidur, dia melepaskan rasa gundah gulananya. Dia cerita tentang masalah duniawinya kepada Allah. Itu berbeda. Ibarat ketemu dengan kekasihnya setiap malam. Dengan yang LDR-an. Rasanya beda. Nah, coba deh itu sekali-kali. Nah, itu contohnya ya. Kita lanjutkan lagi durasi ya. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. Setiap orang Islam perlu mewujudkan perilaku homo islamicus. Artinya, moral Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan kegiatan baik atau buruk. Betul. Kalau seorang contohnya pejabat tidak mempunyai moral Islam, pasti bawaannya pengen memperkaya diri. Itu sudah saudara bisa lihat di televisi yang setiap hari ada tayangan OTT, operasi tangkap tangan. Padahal gaji DPR itu minim-minim take home pay aja 60 juta, belum sama yang lain-lainnya. Kita yang tidak bekerja di sana ngerasa 60 juta itu kok gede banget gitu loh. Tapi ketika orang sudah masuk di sana dan dia tidak bersyukur dan dia tidak mensyukur nikmat yang diberikan oleh Allah, ya dia akan ngerasa kurang. Ya begitulah sifat manusia. Dia akan selalu kurang dan terus. Mohon maaf, berbeda dengan binatang. Seorang singa di hutan ketika sudah makan, ketemu sama kijang, ya udah, kijangnya cuma ditonton aja. Karena udah kenyang. Karena sifat binatang itu ketika sudah kenyang sudah. Tapi sifat manusia sebenarnya diciptakan adalah tamak. Tidak akan pernah puas. Kalau kita tidak pernah bersyukur dengan hadirnya kita di dunia ini, dengan kesehatan yang kita miliki, maka semuanya itu akan menjadi nonsen. Menjadi tidak akan berguna. Nah, makanya kunci untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan kecukupan duniawi itu bukan mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Karena dengan mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya juga. Makanya pilar ekonomi Islam itu tonggaknya, pegangan pokoknya adalah moral Islam. Dengan memiliki moral Islam atau agama, orang akan berkeyakinan dan bahwa hidupnya selalu dipantau oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ngerasa hidupnya tidak sendiri. Nah, dengan adanya itu orang ada kontrol untuk tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan yang melanggar norma agama. Moralitas Islam dibangun atas suatu postulat keimanan, rukun iman, ada rukun Islam. Nah, rukun itu bukan hanya dihafalkan ketika saudara masih SD, tapi dijalankan sejak saudara sampai sekarang. Seperti contohnya rukun Islam. Yang pertama syahadat. Ya udah, syahadat berarti saudara sudah mensyahadatkan diri menjadi seorang Islam. Kemudian sholat, sembahyang 5 waktu sehari. Ya itu dijalankan. Makanya dengan adanya moralitas itu, menjalankan minimal rukun Islam secara penuh, maka menjadi benteng saudara tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma. Nah, moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi 2 komponen.
Yang pertama, nilai ekonomi Islam, kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku. Nah, maksudnya kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku gimana? Yaitu perilaku sehari-hari kita. Bahasa Jawanya tindak tanduknya kita, aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu harus berlandaskan nilai ekonomi. Jangan semaunya sendiri. Oh, saya anak muda, saya punya aturan sendiri. Saya mengikuti gaya bintang idola saya, yaitu dari Korea sana gitu. Jadi saya gaya berpakaian saya mengikuti gaya Korea yang sedang in gitu. Loh, udah diatur dalam Al-Quran bahwa berpakaian yang benar adalah ya kalau yang perempuan yang oversize, bukan yang mini size. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip ekonomi Islam. Itu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan keadaan. Nah, melakukan semua kegiatan harus ada prinsipnya. Kalau tidak ada prinsipnya, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak beraturan. Karena prinsipnya tidak dipegang teguh. Maka dengan tidak dipegang teguh itu, maka orang akan gampang goyah untuk dirayu melakukan korupsi. Nah, nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu yang pertama ada keadilan. Nah, keadilan tidak perlu dijelaskan lagi ya. Karena keadilan itu kita memandang adil di mata hukum, kesamaan kompensasi, kemudian hak hidup secara layak. Nah, ketika kita hidup di suatu negara dan negara tersebut melakukan ketidakadilan terhadap rakyatnya. Nah, kita lihat dulu nih, negara ini menganut dasar ekonomi Islam atau tidak. Nah, terkadang kita melihat bahwa negara yang kita tempatin itu menjunjung nilai ekonomi Islam karena mayoritas beragama Islam. Tapi terkadang ada suatu pihak yang mengatakan bahwa ada ketidakadilan dalam pembagian kesejahteraan gitu loh. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Ya kemarin yang pembagian BPUM yang sempat viral, semuanya rame-rame ngecek ke e-form BRI. Yang tidak dapat menyatakan, wah tidak adil gitu. Padahal saya lebih membutuhkan. Dan ketika datang ke BRI untuk mengecek, ternyata yang datang mereka pada naik mobil. Mereka lebih tidak membutuhkan, tapi mereka mendapatkan. Ini negara bagaimana gitu loh. Nah, itu contoh ketidakadilan menurut sebagian orang. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan itu adalah persamaan kompensasi. Nah, sama yang saya sebutkan dengan BPUM. Persamaan kompensasi itu kompensasi yang sepadan dengan pengorbanan. Jiwa raga yang dia berikan untuk mencintai tanah air ini seharusnya mendapatkan kompensasi. Ada beberapa negara, contohnya di mana ya? Di daerah Florida sana kalau nggak salah. Kalau nggak di Florida, di Alaska. Alaska itu di daerah dekat Amerika sana. Itu negara penghasil minyak. Kalau kita mau tinggal di sana, kemudian kita menjadi warga negara sana dan menetap di sana, kita akan mendapat kompensasi setiap bulan kalau tidak salah 30.000 US dollar kalau tidak salah, sebagai kompensasi pemerintah terhadap hasil usaha pemerintah dibagikan kepada rakyatnya. Dan ada beberapa negara lagi, saya mana lupa, itu namanya agak susah. Itu di sana terjamin kehidupannya dan benar-benar negara menghidupi rakyatnya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Kemudian persamaan hukum, diperlukan sama di muka hukum. Hukum tidak tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Nah, prakteknya gimana di negara kita?
Ya saya tidak mau menjadi komentator politik, cuman terkadang ya tumpul ke atas gitu. Dan tajam juga ke bawah, dan tajam banget gitu. Itu tidak cuma di sini aja. Di negara maju pun, di Amerika sana, terkadang ya tumpul ke atas. Tapi untuk di negara Korea Utara, itu tidak tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tapi otoriter. Nah, jadi seharusnya menurut hukum Islam, prinsip keadilan itu, persamaan hukum itu semuanya sama di muka hukum. Mau itu pejabat, mau itu rakyat biasa, mau dia tuh punya motor gede, mau dia naik motor Mio, semuanya sama di muka hukum. Tidak ada perbedaannya. Bahkan ketika nanti sedang dihisap, yang membedakan itu adalah amal sholatnya. Bukan dulu itu kamu rumahnya segede apa. Nah, itu contohnya. Kemudian, keadilan itu moderat. Tengah-tengah, mengambil posisi tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu meringankan. Jadi seharusnya hukum keadilan dalam ekonomi Islam itu meringankan. Dia di tengah-tengah sebagai balancing. Kemudian yang terakhir adalah proporsional, disesuaikan dengan ukuran setiap individu, kebutuhan, kemampuan dan pengorbanan dan tanggung jawab kontribusi. Nah, keadilan setiap seseorang pasti berbeda kan? Nah, tingkat adilnya orang antara orang yang satu dengan yang lain berbeda. Orang mengatakan BPUM tidak adil. Ada orang mengatakan, itulah biarlah menjadi kebijaksanaan pemerintah. Ada lagi mengatakan, adil, saya dapat kok gitu loh. Nah, ukuran adil itu berbeda. Makanya harus proporsional. Disesuaikan dengan ukuran setiap individu. Hukum ekonomi Islam harusnya menyesuaikan. Nah, keadilan akan terwujud jika didukung kebenaran, kejujuran, dan keberanian. Ini tidak perlu dijelaskan lagi, sudah kelihatan ya. Sesuatu akan menjadi adil ketika adanya kebenaran, adanya kejujuran, adanya keberanian. Ini salah tulis. Keberanian. Keberanian apa? Untuk mengungkapkan kesalahan atau mengakui kesalahan. Kemudian ada kelurusan. Artinya ya berjalan straight to the rule. Mengikuti peraturan dan konsisten mencapai tujuan. Straight to the rule ketika menjadi PNS dan konsisten mencapai tujuan sampai pensiun. Tetap lurus pekerjaannya. Khilafah, yang kedua tadi lanjutan yang pertama tadi kan keadilan. Yang berikutnya adalah khilafah. Berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan maslahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Misalkan Allah menitipkan kekayaan kepada saudara, memiliki ribuan hektar yang bisa saudara dirikan peternakan dan pertanian. Nah, Allah menguasakan kekayaan dan kemakmuran itu seharusnya dikelola dengan baik, mempekerjakan dengan orang-orang yang baik, dan sebagai seorang pimpinan yang amanah, artinya bos yang amanah, tidak sembarangan motong gaji. Nah, dengan kita bisa memanfaatkan sumber daya dari pertanian dan peternakan kita, maka akan menjadi maslahah untuk masyarakat sekitar, yaitu hasil pertanian bisa kita bagikan, bisa kita jual di pasar, dan kita tidak khawatir bahwa produk tersebut akan merugikan kesehatan karena kita menanam dengan sistem organik. Hasil peternakan pun juga baik karena kita kasih makan yang baik dengan rumput-rumput yang berkualitas, gizi dan vitamin tercukupi, maka menghasilkan daging yang baik, susu yang baik dari peternakan sapi. Nah, dan mencegah kerusakan di muka bumi. Ya iya, orang kalau sudah terjamin dan sudah nyaman, ya ngapain penebangan hutan secara liar.
cukup memanfaatkan hasil bumi dari apa yang sudah kita tanam. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan khilafah, Allah memberikan kepada kita hak kepemilikan. Memiliki ribuan tanah tadi dengan memiliki SHM, sertifikat. Kemudian hak pengelolaan, saudara diberikan akal dan pengetahuan untuk mengelola sumber daya tadi. Diberikan akal sehingga bisa merekrut orang untuk membantu mengelola sumber daya tadi. Kemudian kebebasan memilih dan berkreasi dalam mengembangkan ternaknya, pertaniannya, mau dikawin silang kayak dari spesies ini ke ini, itu diberikan kebebasan dan berkreasi. Harapannya membuat hasil yang lebih baik daripada tidak dikreasikan. Jadi secara spesifik tanggung jawab tersebut untuk menciptakan perilaku ekonomi yang benar, ya, mewujudkan maslahah maksimum. Dengan kita melakukan pengelolaan sumber daya yang benar, hasil yang baik akan mewujudkan maslahah yang maksimum. Kemudian perbaikan kesejahteraan setiap individu. Ya, kalau dari orang yang kita pekerjakan itu sejahtera, hidupnya nyaman, bisa makan 3 kali sehari, bisa mencukupi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier dari keluarganya, maka itu kita sudah membantu memperbaiki kesejahteraan dari setiap individu yang minimal ada di lingkaran kita. Kemudian yang berikutnya lanjutan tadi, ini adalah takaful. Dalam mewujudkan ekonomi Islam itu ada istilah takaful. Ini adalah social insurance atau jaminan masyarakat atau bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Nah, contohnya ketika gelombang corona kemarin di awal-awal, para crazy rich yang ada di Surabaya membagi-bagikan rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk apa? Apakah dia tidak sayang uangnya dibagi-bagiin? Orang lagi masa susah kok malah bagi-bagi uang. Logika dari mana? Yaitu logika manusia. Kalau dia tidak percaya dengan hidup setelah mati atau berpikir tentang akhirat, ya minimal berpikir bahwa kita ini semuanya sama. Bentuknya sama lah, manusia punya kepala, tangan, dan kaki. Parasnya aja yang berbeda. Kita diberikan akal yang sama. Kita sama-sama manusia. Sama-sama diciptakan oleh Allah dan sama-sama makhluk Allah. Ya kalau kita membantu sesama, ya artinya kita membantu sesama makhluk ciptaan Allah. Allah, logikanya kalau kita membantu makhluk ciptaan Allah, maka Allah akan menyayangi karena sudah ikut membantu makhluk ciptaannya. Nah, jadi dengan adanya social insurance, kita membantu kepada yang tidak mampu, akan mewujudkan ekonomi yang tumbuh secara merata, tidak hanya dikuasai oleh satu orang pihak saja. Nah, kalau ini dijalankan, maka semuanya bisa tumbuh dan berkembang bersama. Bukan seperti slogan BPD ya, tapi ini tumbuh dan berkembang bersama. Konsep takaful ini ada jaminan terhadap kepemilikan pengelolaan sumber daya individu. Kemudian dengan adanya konsep takaful itu, negara memberikan jaminan untuk memiliki sumber daya dengan menerbitkan SHM yang dikeluarkan oleh BPN. Kemudian juga menjamin investor asing bisa masuk ke negara kita sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan dibukanya itu pabrik-pabrik dari luar di sekitaran negara kita, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ini adalah konsep takaful tadi. Nah, yang berikutnya, jaminan bagi setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan. Apa contohnya?
Dan dengan dibangunnya jalan tol, dibangunnya fasilitas umum, dibangunnya mall, kalau nggak diizinin pemerintah ya nggak akan berdiri itu mall. Nah, itu jaminan setiap individu yang ada dalam suatu negara itu menikmati hasil pembangunan. Emang ada ketika kita masuk tol, oh nggak boleh, saudara sedang ada di kubu sana, ini jalan tol khusus untuk kubu X misalkan. Nah, nggak boleh, karena kita sebagai warga negara mendapatkan jaminan untuk menikmati hasil pembangunan, siapapun itu yang membangun. Kemudian jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah. Ya, dengan membuat badan KUA melegalkan hubungan pernikahan, itu ya akan membangkitkan ekonomi juga. Kenapa kok membangun rumah tangga kok membangkitkan ekonomi? Dan dengan kita memiliki pasangan, kita menjadi semangat, tidak gelisah, tidak Jones gitu loh. Ini khusus bagi menikah loh ya, bukan yang pacaran ya. Nah, itu dengan kita memiliki semangat karena didoakan oleh pasangan kita, disupport oleh pasangan kita jadi semangat bekerja, jadi semangat untuk membuka lapangan usaha, semangat untuk membuka bisnis dan sebagainya. Nah, makanya negara menjamin untuk warganya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dilegalkan dalam sebuah hukum pernikahan di KUA. Jamin bagi setiap individu untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendekati ajarannya dan menghindari larangannya. Prinsip ekonomi Islam, nilai tanpa prinsip itu hanya ekonomi normatif belaka. Jadi kalau nggak ada prinsip ya cuman hanya sekedar teori aja gitu. Jadi saudara mempelajari hukum ekonomi, mempelajari rancang bisnis ini dan rekayasa bisnis Islam, itu kalau tidak ada prinsip untuk menjalankan dengan sebenar-benarnya, ya hanya teori yang numpang lewat gitu loh. Apa yang saya ajarkan ya hanya sekedar ilmu yang melintas aja, tidak mengena dan tidak dijalankan dengan baik. Contohnya. Kemudian prinsip tanpa nilai, ya tidak bisa mencapai falah, tidak bisa mencapai akhirat. Saudara hanya memegang prinsip, iya aku mau kerja yang baik, tapi nggak ada value-nya. Value-nya yaitu bekerja untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada itu value-nya. Ya gak nyampe kepada akhirat karena saudara hanya fokus mengejar duniawi saja. Ini diuraikan lagi nih. Komponen prinsip ekonomi Islam itu ada kerja ya bisa dibaca sendiri ya. Ada kompensasi, nah kompensasi tadi seperti saya sebutkan di awal, efisiensi, kemudian profesionalisme. Artinya yang efisiensi, kalau saudara menghasilkan suatu kegiatan dalam suatu industri atau usaha, seharusnya produk yang saudara launch atau output itu memberikan maslahah yang paling tinggi. Misal, saudara membuat usaha rumah makan, maslahahnya tinggi nggak? Ya iya, karena memberi makan orang lain dan bagus lagi menyumbangkan makanannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, kalau jualannya adalah menjual produk minuman oplosan, nah itu masalahnya di mana? Dia menghasilkan cuan yang tinggi tapi tidak akan pernah mencapai pada falahnya. Kemudian profesionalisme, ya artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Ya, komponen prinsip ekonomi Islam, profesionalisme. Kalau saudara sakit gigi, ya datangnya ke dokter gigi. Bukan ke tukang gigi yang tidak memiliki background ilmu kedokteran secara mumpuni.
Lah itu dokter gigi udah sekolah susah-susah, menyusun skripsi, praktek sana sini, ngebor sana sini, dikalahkan oleh tukang gigi, mohon maaf, yang belajarnya tidak mumpuni, mohon maaf, atau mungkin kurang dalam. Karena ya dulu pernah orang tua saya ke tukang gigi, bukannya sembuh malah jadi infeksi. Jadi ya saya tidak asal ngomong. Akhirnya berobatlah ke dokter gigi dan sembuh. Yang pas ngebur kena sarafnya ya jadi infeksi. Ya itulah contoh-contohnya. Menyerahkan segala sesuatunya kepada ahlinya. Kalau katanya di YouTube itu ahlinya ahli. Nah, jangan ke yang ahli-ahlian. Itu contoh prinsip ekonomi Islam. Kemudian ada kecukupan, atau sufisiensi. Dalam ekonomi Islam, agar bisa dijalankan itu ya seharusnya ada kecukupan. Kecukupan apa? Kecukupan untuk mendapatkan sandang, pangan, papan, pengetahuan, dan akses menggunakan sumber daya. Nah, ketika tinggal di suatu negara, yaitu minimal negara itu memberikan kecukupan bagi warganya. Ya dengan adanya sekolah negeri ya kita bisa menjadi gratis, tapi mungkin belum sepenuhnya. Masih ada bayarnya juga. Nah, dengan adanya membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan cara memasukkan investor untuk menanamkan dananya di sini dan berproduksi di sini, maka ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, jaminan pangan. Dengan adanya Bulog, kecukupan beras, kita tidak perlu khawatir lagi bahwa beras sudah kondisi aman karena sudah disimpan oleh Bulog. Kemudian pemerataan kesempatan. Jadi setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki dan mengelola sumber daya dan menikmati sesuai dengan kemampuannya. Nah, contohnya kalau yang petani menanam cabai, yang satunya menanam padi, yang satunya menanam apa lagi ya? Menanam pohon pepaya dalam jumlah yang banyak. Jadi setiap individu itu diberikan kesempatan untuk mengelola. Gimana caranya mengelola? Disalurkanlah pupuk-pupuk yang sudah diberikan subsidi oleh pemerintah supaya masyarakat bisa mengelola. Jika tidak bisa mengelola dengan memberi pupuk yang berkualitas, menggunakan pupuk kandang, gratis dong Pak. Iya, tapi sapinya kan diberikan nutrisi yang cukup. Nah, akhirnya kan ya tetap aja menjamin negara mendapatkan nutrisi yang cukup bagi ternaknya. Kemudian, manusia memiliki kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menoleh masalah maksimum dalam koridor nilai Islam. Jadi saudara itu diberikan kebebasan di dunia mau ngapain. Mau jadi pengusaha kayak, mau jadi YouTuber kayak yang kemarin habis dapat Google Play. Bukan Google Play ya, Google AdSense. Kemudian akan menjadi seorang intelijensi ya kayak, atau menjadi seorang ekonom. Diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan yang nantinya ketika sudah memilih pilihannya diharapkan menjalankan sesuai prinsip dan koridor nilai Islam. Nah, itu maksudnya. Kerjasama ya antar umat beragama ya seharusnya bekerja sama lah. Tidak perlu saling menghujat sana sini. Saling menghujat tapi agamanya sama. Nah, lucu juga. Kemudian persaingan. Manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Diperkenankan tawar-menawar namun dilarang adanya monopoli. Nah, jadi kita ini berkompetisi dengan rekan jawat itu enggak apa-apa. Ayo kita balapan cepat-cepatan lulus.
cepat-cepat lulus tapi dengan nilai yang terbaik. Ayo kita balapan mendapatkan pekerjaan tapi dengan cara yang baik, tidak perlu nyogok. Nah, jadi dengan adanya rasa kompetisi ini, kita sebagai umat maka akan merasa bahwa hidupnya selalu terpacu, tidak santai. Karena terkejar dengan target, maka dia akan produktifnya itu keluar, tidak malasnya yang keluar. Kemudian basis kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama adalah penghapusan riba. Nah, ngomongin riba, kalau saya omongin sekarang nanti nggak seru. Karena nanti ada materi khusus yang kita membahas tentang riba dalam perbankan. Saya akan ceritakan dengan sudut pandang saya dan pengalaman saya yang sudah pernah terjun dalam industri syariah. Kemudian ada pembagian zakat. Zakat ini adalah langkah konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan. Seperti yang saya contohkan tadi ketika masa corona awal menyerang negara kita, itu kenapa mereka crazy rich itu membagi-bagikan rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Nah, mungkin dia berpikiran bahwa dengan berbagi maka saya bisa memberikan wujud kasih sayang terhadap umat manusia atau umat sesama atau sesama makhluk ciptaan Allah. Dan dengan kita memberikan zakat adalah bentuk konkret kita untuk melakukan distribusi, karena harta yang kita miliki itu sebenarnya semuanya adalah titipan. Nah, kalau kita yang dititipi ini tidak amanah, hanya dinikmati sendiri, tidak dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan, ya tidak akan dititipin lagi. Nah, jadi itulah mengapa zakat itu, sedekah itu hukumnya, ya kalau mau ya jadi wajib. Nah, dengan sedekah Allah akan mengembalikan ribuan kali lipat dibandingkan dengan uang yang kita sedekahkan. Itu mitos atau enggak? Ya enggak percaya silakan dicoba. Kemudian pelarangan goror, bukan horor ya. Ini ketika kita berdagang atau melakukan kegiatan apapun, hindari mencuri. Mencuri itu kan mengambil hak orang lain. Nah, dengan adanya goror ini, kita diharapkan ketika berdagang atau berniaga menghindari tipu-tipu. Ketika ada konsumen mau membeli barang di kita, kalau itu barang jelek ya sampaikan tuh barang kurang bagus, makanya harganya murah. Yang melebih-lebihkan, yang ada nanti malah masyarakat atau konsumen jadi kecewa. Nah, goror ini adalah prinsip keadilan ketika seseorang melakukan kegiatan jual beli. Kemudian ada keseimbangan, yaitu tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan. Jadi ketika dalam pembagian atau pemerataan atau kesejahteraan masyarakat, ya semuanya mendapatkan porsi yang sama sesuai apa yang dia butuhkan. Nah, kemudian solidaritas, itu persaudaraan dan tolong-menolong, dan juga bermakna toleransi atau memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah. Nah, contoh solidaritas apa? Nah, ketika ada kerja bakti kampung, ya sudah turun ikut bantu-bantu, bersosialisasi dan bentuk solidaritas kita terhadap lingkungan contohnya. Kemudian yang nomor 12, simetrik informasi. Kejelasan informasi ketika bertransaksi. Jadi ya, kalau misalkan barang yang kita beli itu diskon, ya sampaikan bahwa oh ini diskon Pak, oh ini ambil satu lagi nanti gratis satu lagi. Nah, itu harus ada jelas ketika awal transaksi, informasinya jangan disembunyiin.
Nah, ini adalah slide terakhir kita. Nah, tolong diperhatikan maksudnya. Pelarangan yang haram adalah zat yang dalam prosesnya dan dalam prosesnya. Haram proses karena 3 hal. Haram kan artinya nggak boleh dideketin. Transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan, kezaliman. Apa itu maksudnya itu? Kok haram? Ya tadi ketika kita mau menyogok dalam memasuki ASN, maka itu adalah unsur atau potensi ketidakadilan. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, yang berikutnya adalah transaksi yang melanggar prinsip saling ridho. Misalnya penyembunyian informasi. Nah, ketika jual beli mobil misalkan, mobilnya itu kok suaranya berbet tapi saudara bisa akali sehingga bunyi dan calon pembeli tidak mengetahuinya. Nah, ini hukum ekonomi Islam ini melarang prinsip tidak ridho ketika melakukan jual beli. Nah, karena apa? Informasinya disembunyiin. Nah, kesalnya di belakang, uang sudah hilang, mobil kondisi rusak. Nah, jadi kalau saudara menjalankan semuanya ini dengan baik, tidak menambah dan mengurangi, maka ya insya Allah apa yang saudara inginkan dan cita-citakan itu lebih cepat terwujud dibandingkan saudara ambisius untuk mengejar duniawinya. Baik, mungkin segitu dulu rekan-rekan apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah hasanah ilmu baru saudara di rumah. Dan untuk penugasan Google Classroom nanti akan saya kirimkan tidak lama dari sejak video ini ditayangkan. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi teman saudara di rumah. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya yang akan saya kirimkan minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.